Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga dan tidak henti-hentinya diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk menerima hidayah Islam, mengenal keindahan iman, membukakan hati kita untuk menerima petunjuknya dan meyakini tidak ada keindahan yang hakiki bagi manusia dalam hidupnya selain mengisi jiwanya, mengisi hatinya dengan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan hati-hati hamba-hamba yang dipilihnya untuk dibersihkan dari pengaruh-pengaruh syaitan melalui pintu hawa nafsu, sehingga mereka bisa mengenal keindahan Islam, terbuka bisa menerima kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hikmah disyariatkannya petunjuk dan hukum-hukum yang diturunkannya kepada manusia. Alhamdulillah, di kesempatan kajian kita di pagi atau siang hari ini, kita akan membahas tema tentang pakaian muslimah yang sesuai dengan syariat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita akan membahas dan mengkajinya dengan kacamata agama.
dan petunjuk yang dihadapkan pada hati orang-orang yang beriman, yang mereka punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri mereka lahir dan batin. Tentu Dia yang maha mengetahui cara untuk memperbaiki hidup mereka, menyempurnakan ketenangan dan kebahagiaan pada diri mereka lahir dan batin, sekaligus penjagaan dan perlindungan bagi diri mereka dari semua keburukan-keburukan yang dikhawatirkan menimpa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, Dialah yang maha mengetahui tentang keadaan mereka, tentang cara memperbaiki diri mereka. Dan Dia Al-Latif, yang maha halus, lagi maha terperinci pengetahuannya. Di sini setiap orang yang beriman mesti memiliki keyakinan bahwa agama Islam itu diturunkan untuk menjadikan indah hidup manusia. Agama Islam itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang dicintai oleh Allah itu mesti indah. Makanya ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah dan Dia mencintai keindahan. Masih banyak orang yang salah mengartikan hadis ini dengan menyangka Allah mencintai keindahan berarti semua yang dianggap indah oleh manusia itu dicintai oleh Allah. Ini kebodohan. Allah mencintai keindahan, maksudnya segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah indah, meskipun di pandangan mata manusia tidak dianggap indah. Agamanya, Allah mencintai agamanya. Keimanan, Allah mencintai keimanan. Ketaatan kepada perintah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintainya. Maka itu adalah indah, dan dengan cara itulah manusia akan merasakan keindahan dalam hidupnya. Ini makna yang benar daripada hadis tersebut. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan dalam agamanya, itu adalah keindahan yang akan menghiasi hidup manusia. Sehingga dengan ini setiap orang yang beriman meyakini bahwa kembali kepada hukum Allah, kembali kepada syariatnya, itu adalah sumber kemuliaan dan ketinggian bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Sungguh milik Allah lah ketinggian, kemuliaan, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Makanya ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, konsekuensi iman yang benar, kita itu harus menerima hukum Allah dan meyakini keindahannya dengan hati kita, meskipun mungkin pikiran kita belum bisa mencerna sisi keindahannya. Jangan dibalik seperti manhajnya orang-orang aqlaniyun yang mendahulukan akal. Kalau belum bisa masuk akal tidak diterima. Ini semua namanya keburukan, hawa nafsu. Agama itu kita yakini keindahannya dengan hati kita. Karena apa? Karena yang menurunkannya adalah zat yang maha indah, Al-Jamil. Yang menurunkannya adalah zat yang maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Zat yang menurunkan agama ini adalah yang maha sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya. Al-Hakim. Al-Hakim artinya sempurna hikmahnya. Hikmah artinya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ketika sifat-sifat yang maha sempurna ini ada pada zat yang menurunkan agama, maka kira-kira bagaimana keindahan yang ada pada Islam? Kenyataan ada sebagian orang yang belum memahaminya, maka itu kembali kepada keterbatasannya, kepada kekurangan ilmunya. Bukan dikembalikan atau lantas diarahkan tuduhan tersebut kepada agama. Makanya ini satu keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita setiap kita mempelajari hukum-hukum dalam Islam. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ciri-ciri orang yang imannya benar adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan, kemanisan iman. Iman yang sempurna. Siapakah dia? Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, menerima dengan gembira Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai penciptanya, sebagai sembahannya satu-satunya, ya zat yang disandarkan padanya semua kebutuhannya. Kepada Islam sebagai agamanya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Apa makna ridho billahi rabban? Ridho kepada Allah sebagai Rabb artinya hanya mencukupkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata, dan bukan cuma sekedar mencukupkan, tapi gembira ketika melakukannya. Karena makna ridho, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ada makna kelapangan, kegembiraan ketika mengerjakannya. Termasuk dalam pengertian di sini adalah menerima dengan lapang dan kegembira semua hukum-hukum yang Allah syariatkan, dan merasakan itulah yang terindah, yang terbaik bagi kehidupan manusia. Makanya hidayah dari Allah turun kepada manusia itu jika dia menempuh metode yang benar dalam keimanan, hatinya dibuka dulu untuk menerima, maka anggota badannya akan mengikuti apa yang terdapat dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia untuk tersesat, Allah jadikan dadanya, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Maka ketahuilah jamaah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, hidayah itu akan mudah masuk, kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita kerjakan, ketaatan kepada Allah akan diringankan bagi kita kalau kita terlebih dahulu membuka hati kita untuk menerimanya, meyakini keindahannya. Yang setelah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan anggota badan kita kemudian untuk melaksanakannya. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "At-taqwa hahuna."
takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. Itulah takwa hati. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, dengan inilah keyakinan dasar inilah kita melangkah kepada pembahasan masalah agama. Memang tidak semua perkara-perkara dalam agama mudah kita terima. Karena itu tadi, syaitan dengan tipu dayanya menunggangi hawa nafsu kita untuk membuat kita berpaling dari agama. Tipu daya syaitan yang dipasangnya sebagai jerat untuk memerangkap manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah. Mungkin sudah pernah kita dengar penjelasannya. Itu tersimpul dalam 2 perkara. Kalau tidak berlebih-lebihan, maka mesti kurang. Dibuat manusia tidak pas dalam menjalankan perintah Allah. Ada yang terlalu longgar, bermudah-mudahan dalam menjalankan perintah Allah tersebut. Ada yang terlalu keras, terlalu ekstrim sehingga melampaui batas. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighatsatul Lahfan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata seperti ini: Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki 2 cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Ada 2 caranya supaya manusia sesat. Wal'iyadu billah. Imma ila tafritin wa taqsir. Yang pertama, digoda manusia untuk malas, untuk kurang, anti, bermudah-mudahan melakukannya, meninggalkannya, malas mengerjakannya. Wa imma ila ifratin wa imma ila guluwin wa mujawazah. Atau godaan yang kedua, digoda manusia untuk berlebih-lebihan, melampaui batas, terlalu ekstrim. Wala yubali bi ayyihi ma dhafira. Dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya pada manusia dari 2 godaan tersebut. Coba lihat, semua perintah Allah disikapi oleh manusia yang tersimpul dalam 2 golongan ini. Ada orang yang menentang, yang justru meremehkannya, menganggap tidak perlu, anti terhadap perintah tersebut. Golongan yang kedua yang berlebih-lebihan, dan apapun yang terjadi dari 2 cara ini berhasil bagi syaitan adalah keberhasilan, karena tujuannya adalah memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, dari sinilah ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas pensyariatan jilbab atau hijab yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jilbab yang sesuai dengan syariat bagi kaum perempuan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dalam agamanya, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam yang sesuai dengan kodrat mereka, dengan kondisi mereka. Ini sebagai bentuk keindahan Islam, sebagai bentuk sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Kita ketahui bersama, baik itu secara pertimbangan akal maupun apalagi yang ditunjukkan dalam dalil, bahwa secara penciptaan, secara kodrat, kemampuan fisik, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, laki-laki dan perempuan itu berbeda.
Dan perbedaan ini bukan merupakan celaan bagi kedua-duanya secara asal. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua makhluk yang berbeda jenis tersebut dengan keadaannya masing-masing. Kemudian Allah menyesuaikan pada keduanya syariat dan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Meskipun secara hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu dalam mayoritas urusan agama itu sama. Dalam masalah kewajiban belajar, kewajiban mengenal petunjuk Allah, masalah berlakunya pahala dan keutamaan dalam amalan, ancaman dari perbuatan dosa, kewajiban beriman. Ini hukum asalnya sama. Ada sebagian permasalahan yang laki-laki dan perempuan dibedakan. Contohnya masalah hijab, masalah penggunaan jilbab, itu karena memang kemaslahatan yang tinggi dan agung menuntut hal tersebut, yang tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin luput mensyariatkan satu kebaikan pun, tidak mungkin lupa untuk menetapkan satu kebaikan pun dalam agamanya. Kita semua sepakat mengatakan agama Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna apanya? Sempurna kebaikannya, sempurna petunjuknya, sempurna dalam semua kemaslahatan bagi manusia. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan, aku cukupkan nikmatku atasmu, kata Allah. Makanya tidak mungkin ada yang luput satu kebaikan pun dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lupa mensyariatkan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lupa, tidak mungkin lalai. Nah, tidak terkecuali dalam masalah ini pensyariatan hijab. Kebanyakan orang bertanya, apalagi orang-orang yang naudzubillahi min dzalik lemah iman dan punya penyakit dalam hatinya. Mereka mengatakan, kenapa perempuan harus pakai jilbab? Bukankah ini mengekang kebebasan? Atau bahkan ketika kita katakan laki-laki dan perempuan itu harus ada hijab, mereka mengatakan, subhanallah, kita yang bertemu langsung bisa untuk menjaga diri kita sehingga tidak perlu ada hijab-hijab seperti ini. Kita katakan orang seperti ini adalah orang yang bodoh dan tidak tahu diri. Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan kita, lebih tahu tentang keadaan kita. Dia yang mensyariatkan. Apakah ada yang lebih mengetahui tentang kebaikan bagi manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? A'antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Coba lihat manusia dengan kebodohannya, ya. Jangankan sesuatu yang jelas, atau sesuatu yang belum jelas hikmahnya bagi dirinya. Sesuatu yang dikiranya baik saja bisa berakibat buruk untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini dalam urusan-urusan apa? Berlakunya dalam urusan-urusan yang belum jelas hasil dari usaha yang kita lakukan. Ketika manusia memperhitungkan, bisa jadi justru akibatnya adalah sebaliknya. Apalagi dalam urusan-urusan agama,
sudah jelas-jelas ada petunjuk dalam agama, ada orang yang mengingkari atau menentang dengan pertimbangan akalnya yang sempit. Ini demi Allah bukan menunjukkan makna iman yang benar. Ini demi Allah bukan orang yang mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita lihat contoh masalah jilbab. Masalah pensyariatan hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 tentang hikmah pensyariatan hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat. Di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat, kaidah setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimir Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan, dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ayyurafna fala yu'dzain.
menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti. Sekarang di sekitar kita, di luar rumah, ketika kita keluar melakukan kebutuhan hidup kita, ketika seorang perempuan keluar karena ada hajat yang syar'i, dia akan bertemu dengan berbagai macam golongan manusia. Dengan kelemahannya, siapa yang bisa menjaga dia kalau bukan karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah syariatkan hijab yang sederhana. Ternyata di situ ada penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dia tidak akan disakiti karena ketika pertama kali dilihat dia langsung kelihatan wibawanya. Subhanallah. Bayangkan, ini baru penjagaan dalam urusan dunia. Baru penjagaan dalam urusan dunia. Bagaimana penjagaan dalam urusan agama? Bagaimana penjagaan dalam urusan agama? Kemudahan dalam kebaikan, taufik dari Allah. Ini penjagaan yang tentu lebih besar lagi. Yang ini akan didapatkan oleh seorang perempuan ketika dia menjaga dirinya dengan hijab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum perempuan. Jadi di sini ada penjagaan. Makanya dari sini bisa kita simpulkan timbulnya keinginan buruk terhadap kaum perempuan atau seorang perempuan muslimah adalah ketika dia membiarkan dirinya terlepas dari penjagaan Allah, membiarkan dirinya melakukan pelanggaran dari hijab yang disyariatkan oleh Allah. Itu mesti demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah ucapannya, tidak mungkin mengingkari janjinya seperti yang disebutkan dalam ayat ini, apalagi di akhir ayat dipertegas wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya. Berarti rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dekat dengan seorang wanita yang selalu mengenakan hijab yang syar'i ketika dia berada di luar rumahnya. Jadi ini adalah sesuai dengan makna kaidah umum dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ihfadillaha yahfadka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Gunakan hijab untuk melaksanakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghijabimu dari keburukan. Ini makna ayat tersebut, yang ini sudah jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan syariat Islam dalam menjaga dan memuliakan kaum perempuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya dalam Al-Qur'an juga surat Al-Ahzab ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'altunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan jika kalian wahai kaum laki-laki meminta satu keperluan kepada mereka kaum perempuan, maka mintalah dari belakang hijab. Yang demikian itu lebih suci, lebih menjaga kesucian bagi hatimu dan bagi hati mereka. Coba lihat, agama Islam menjaga sebelum terjadi kerusakan, mencegah sebelum terjadi penyakit sehingga perlu diobati. Kesucian hati dari tipu daya syaitan, Islam telah melakukan penjagaan dan pencegahan dari hal-hal yang menjerumuskan kepada kerusakan hati dengan pensyariatan hijab antara laki-laki dan perempuan. Makanya ayat ini juga salah satu di antara ayat yang menunjukkan tingginya pensyariatan hijab, tabir yang membatasi laki-laki dan perempuan.
Ternyata apa yang dikatakan oleh sebagian orang, tidak perlu pakai hijab, yang penting kita bisa menjaga diri. Subhanallah. Apakah Anda bisa menjaga diri Anda sendiri dan melepaskan diri dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Sedangkan manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengajaknya kepada keburukan. Kalau bukan dengan penjagaan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjaga dan melindungi dirinya dari keburukan. Ingat, termasuk hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sering kita disampaikan oleh para ustadz dalam pembukaan ceramah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Bagaimana diri kita yang jelek ini bisa melindungi kita? Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jilbab yang syar'i, tujuannya untuk menjaga kesucian hati bagi kedua belah pihak. Kemudian juga contoh berikutnya dalam masalah ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 tentang masalah larangan tabarruj. Larangan berdandan berhias seperti perbuatan wanita-wanita di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya kalian, wahai kaum perempuan, wahai wanita-wanita yang beriman, menetap di rumah-rumahmu. Dan janganlah kalian bertabarruj, sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i, atau keluar rumah dengan mengenakan jilbab atau pakaian apapun yang menampakkan perhiasan, seperti tingkah lakunya atau kebiasaannya wanita-wanita di zaman jahiliyah. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Coba lihat, ini salah satu di antara ayat yang menggambarkan tingginya keindahan Islam dan bagaimana agungnya pemuliaan Islam terhadap kaum perempuan, dan dengan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi mana dikatakan itu? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum perempuan untuk menetap di rumahnya. Dan ingat, perintah ini disebutkan dengan bahasa yang indah. Seperti penjelasan dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, waktu membahas kenapa ayat ini menyebutkan perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di rumah dengan bahasa qarar. Wa qarna diambil dari kata-kata qarra yakirru, artinya istiqrar, menetap, tenang, atau diam. Itu artinya tetap, stabil, atau tenang, begitu. Kenapa digunakan dengan bahasa ini? Padahal bahasa Arab yang lain banyak yang menunjukkan arti tetap. Misalnya uthbut, atau bahasa yang lain, atau ilzam, menetaplah. Kenapa disebut dengan digunakan bahasa yang indah ini, yaitu qarar, yang bermakna tenang atau stabil atau diam? Ternyata kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, di sini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa kaum perempuan atau seorang wanita muslimah yang menginginkan ketenangan dirinya, kedamaian hatinya, kelapangan bagi jiwanya,
dengan melaksanakan perintah Allah ini, dia akan dapatkan semua itu. Kalau dia sering menetapi rumahnya sesuai dengan perintah Allah, maka sungguh ketenangan hatinya, kestabilan dalam jiwanya, dia akan mudah dapatkan dengan melaksanakan perintah Allah ini. Sebaliknya, kalau dia sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i, itu akan menjadi sebab keguncangan jiwanya, kegundahan dalam hatinya, kemudian pikiran-pikiran yang tidak stabil, sehingga tentu akan memudahkan dia terjerumus ke dalam keburukan. Ini baru kalimat pertama dalam perintah ayat ini sudah menunjukkan makna yang demikian tinggi. Makanya ketika kaum perempuan diperintahkan untuk menetap di rumah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, bukan untuk mengekang kebebasan, tapi justru untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan hawa nafsu. Kenapa? Dengan melakukan perintah ini justru dia akan merasakan kebahagiaan yang tinggi dalam hidupnya. Bayangkan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Mundhiri, Syekh Al-Albani dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Coba dengarkan baik-baik hadis yang mulia ini. Bagaimana kaum perempuan dimudahkan untuk meraih pahala yang besar, yang mungkin laki-laki tidak punya kesempatan untuk, tidak ada ya sesuatu yang dilakukannya dalam hal ini sebanding dengan perempuan keutamaannya ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya seorang perempuan itu adalah aurat. Maka kalau dia keluar, syaitan pun akan mengintainya, akan menjadikannya sebagai fitnah. Ini kodrat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri kaum perempuan. Wa aqrabu, dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah, yang berarti ini ibadah yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah. Wahia fi qa'ri baitiha, adalah ketika seorang perempuan itu berada di tengah-tengah rumahnya, di dalam rumahnya. Subhanallah, dia sudah mendapatkan ketenangan, kelapangan jiwa, bernilai ibadah yang sangat mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang tinggi. Makanya perintah ini justru untuk memuliakan kaum perempuan. Kenapa mereka harus di rumah? Jawabannya karena itu tempat yang sesuai dengan dirinya. Sebagaimana laki-laki tempatnya di luar rumah. Karena itu adalah keadaan yang sesuai dengan diri mereka. Allah yang menciptakan kedua jenis ini dan menempatkan masing-masing dari keduanya pada tempat yang sesuai dengan keadaannya. Jadi perintah dalam ayat ini adalah perintah yang menunjukkan kemuliaan bagi kaum perempuan. Nah, kemudian kita bahas larangan untuk bertabarruj itu apa maknanya. Inilah pembahasan yang perlu banyak didudukkan dan diluruskan. Dan untuk tujuan inilah ya para ulama menulis buku-buku tentang masalah ini dari dulu sampai sekarang. Baik ada yang berupa buku khusus ataupun peringatan dalam buku-buku yang mereka cantumkan, yang mereka tuliskan. Seperti Syekh bin Baz punya buku yang berjudul At-Tabarruju wa Khataruhu. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid Hirasatul Fadilah. Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga Jilbabul Mar'atil Muslimah, yang banyak mengisyaratkan tentang bagaimana pengertian dan tabarruj dan keharusan kita untuk menjauhinya. Maka di dalam makalah atau buku yang saya tulis tentang tabarruj, dandanan wanita modern ala jahiliyah, ya, di situ ada pembahasan khusus mengenai makna tabarruj yang dilarang dalam ayat ini, surat Al-Ahzab ayat ke-33. Tabarruj itu diambil dari pengertian secara bahasa Arab.
orang Arab mengatakan al-barju atau al-burju itu untuk makna yang asalnya berarti terang atau nampak. Makanya bintang dinamakan al-barju. Jamaknya al-buruj. Atau misalnya hotel pencakar langit yang tinggi, gedung pencakar langit disebut juga al-burj oleh orang Arab. Karena dia nampak terang dan tinggi, kelihatan. Jadi dari kata-kata di sini para ulama menyebutkan tabarruj adalah seorang perempuan yang selalu menampakkan dirinya atau menampakkan perhiasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutupinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi perempuan itu boleh memakai perhiasan, tapi jangan ditampakkan kepada orang yang tidak berhak melihatnya, karena itu potensi besar untuk menimbulkan fitnah. Dengan tujuan inilah agama Islam melarangnya dan mensyariatkan jilbab yang syar'i untuk menutupi perhiasan tersebut. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum perempuan, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Perempuan di zaman dahulu mereka itu memakai perhiasan termasuk di kaki mereka. Ada semacam gelang yang ditaruh di kaki yang itu berbunyi kalau diguncangkan kaki. Allah Subhanahu wa taala melarang, wala yadribna, janganlah seorang perempuan itu, janganlah kaum perempuan itu mereka memukulkan dengan keras kaki mereka supaya terdengar, supaya diketahui oleh kaum laki-laki perhiasan yang mereka sembunyikan. Bayangkan, baru bunyinya saja dilarang karena fitnah. Ingat ya, kata para ulama, Syekh bin Bas dan para ulama yang lainnya menjelaskan, perempuan yang kaum perempuan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembunyikan perhiasan mereka. Ya, perhiasan mereka ini ada dua macam bentuknya. Perhiasan kaum perempuan yang diperintahkan untuk disembunyikan, ditutupi dari orang yang tidak boleh melihatnya, itu ada dua macam. Ada yang namanya az-zinatul asliyah, perhiasan asal. Perhiasan asal yaitu anggota tubuh mereka. Ini harus ditutupi dengan jilbab yang syar'i yang tidak boleh menampakkan atau mencetaknya. Dan yang kedua yang namanya az-zinatul muktasabah, perhiasan tambahan. Perhiasan yang ditambahkan pada tubuh atau fisik mereka. Ini dua macam. Kedua-duanya harus ditutupi. Ketika dia tidak mengenakan perhiasan misalnya, tetapi ada bagian dari tubuhnya yang nampak atau tercetak dengan pakaiannya, maka dia telah melakukan tabarruj karena dia tidak menampakkan perhiasan asalnya. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian yang longgar, tidak menampakkan tubuhnya, tapi ada perhiasan tambahan yang menempel pada dirinya dan terlihat menarik perhatian, maka berarti dia telah dikatakan telah melakukan tabarruj, menampakkan perhiasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Di dalam buku ini atau dalam tulisan yang saya telah tulis ini, itu banyak sekali penjelasan dan nukilan dari para ulama yang menyebutkan hal ini. Saya akan sebutkan sebuah kesimpulan yang saya cantumkan dalam keterangan di sini, bahwa berdasarkan keterangan dari para ulama yang sangat banyak saya nukilkan di sini, baik itu ucapannya Imam Syaukani, kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah taala, bahwasanya kita simpulkan tabarruj itu kalau dilihat dari penjabarannya
ada dua maknanya. Tabarruj yang dilarang dalam agama ada dua maknanya. Yang pertama, seringnya seorang wanita keluar rumah tanpa ada udzur yang syar'i. Yang ini tentu akan berpotensi menjadikan dia terlihat perhiasannya. Sering keluar. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, berdasarkan ayat ini, kata beliau, seorang perempuan dilarang untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Sebagian ulama lain mengatakan kalau ada hajat. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hirasatul Fadilah membuat satu pembahasan khusus. Qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyah wa khurujuha minhu daruratun tuqaddaru biqadariha. Menetapnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu merupakan azimah syar'iyyah, hukum asal yang dikuatkan dalam agama. Adapun ketika dia keluar rumah, maka ini karena ada alasan darurat yang berarti harus dilakukan seperlunya saja, tidak boleh melebihi batasan kebutuhan. Coba lihat, ini keterangan dari para ulama. Jadi tidak dibenarkan kalau dijadikan bagi seorang perempuan itu keluar rumah, apalagi ya ini keluar rumah asal saja, meskipun dia pakaian yang sesuai syar'i, sering keluar tanpa ada alasan, apalagi sampai keluarnya malam misalnya, apalagi sampai safar, lebih parah lagi. Kemudian sering dia melakukannya tanpa ada udzur syar'i atau dengan alasan yang diada-adakan, maka ini merupakan potensi yang akan membawa kepada perbuatan yang buruk, dan ini termasuk tabarruj berdasarkan penjelasan para ulama yang saya nukilkan dengan lengkap dalam keterangan yang dibawakan dalam tulisan yang saya tulis tentang masalah tabarruj. Jadi yang pertama, sekedar sering keluar dan sesuai dengan makna tabarruj tadi yang kita bahas dalam bahasa Arab, nampak atau kelihatan. Karena bagaimanapun juga dengan dia sering keluar, potensi yang menimbulkan fitnah itu lebih besar lagi. Makanya tadi yang saya bacakan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda apa? Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitanu. Seorang perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan mengintainya. Ingat, ini bukan ucapan siapa-siapa. Ini ucapan Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengintai ketika mereka keluar rumah bukan karena alasan yang dibenarkan dalam agama. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, inilah yang lebih sering kita kenal, yaitu keluarnya seorang perempuan dari rumahnya dengan menampakkan kecantikannya atau perhiasannya yang seharusnya disembunyikan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini jelas merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Kalau ayat yang saya bacakan tadi, sedangkan bunyi perhiasannya saja dilarang untuk ditampakkan, apalagi kalau sampai terlihat perhiasan yang indah tersebut menghiasi dirinya atau menghiasi pakaiannya atau hal-hal yang lainnya, yang tentu ini termasuk dalam pengertian makna tabarruj yang tercela dan sangat dilarang dalam agama Islam. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, bahwasanya termasuk sebab yang menjadikan kebanyakan kaum perempuan itu masuk ke dalam neraka adalah di antara sebabnya yang terbesar adalah karena mereka banyak melakukan tabarruj, yaitu keluar rumah dengan menampakkan perhiasan yang menarik perhatian, yang mendatangkan fitnah yang seharusnya mereka sembunyikan. Inilah pengertian tabarruj.
Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din azakumullah, dengan adanya ancaman yang disebutkan dalam ayat ini dan juga banyak hadis-hadis yang mendukungnya, seorang perempuan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semakin dia menyempurnakan hijabnya atau jilbabnya, pakaian syar'i yang dikenakannya ketika dia di luar rumah, maka berarti dia semakin menyempurnakan penjagaan Allah bagi dirinya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Tidak ada seorang pun yang melarang dia memakai perhiasan, memakai pakaian yang indah, pakaian yang menarik, tidak ada. Tapi kepada orang-orang yang berhak melihatnya. Ketika dia keluar rumah, dia menutupi perhiasannya. Nanti ketika dia bertemu dengan kaum perempuan atau mungkin dia berada dalam rumahnya di depan mahramnya, dia boleh memakai pakaian indah atau perhiasan-perhiasan tersebut selama tidak berlebihan dan melampaui batas. Itu diperbolehkan dalam agama. Jadi perlu ditekankan di sini, yang dilarang bukan memakai perhiasannya, tapi menampakkannya di hadapan orang-orang yang tidak berhak melihatnya. Itu yang perlu diingat. Bukan perhiasannya yang dilarang, tetapi menampakkannya di depan orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Makanya kita ketahui bersama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih ancaman dari perbuatan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum perempuan yang mereka memakai pakaian tapi menampakkan aurat. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun 'ariyat, 'ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada nanti di akhir umatku, dalam riwayat lain, sinfani min ummati lam arahuma, ya. Akan ada dua golongan nanti dari umatku yang belum pernah aku lihat. Di antaranya disebutkan yaitu nisaun kasiyatun 'ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya mereka seperti orang yang tidak berpakaian. Telanjang, naudzubillahi min dzalik. Ala ru'usihinna ka'asnimatil buhut. Di atas kepala mereka ada hiasan seperti punuk unta. Dalam riwayat ada tambahan ma'ilatun mumilat. Mereka itu ma'ilatun mumilat, melenggak-lenggok atau mumilat, membuat orang terfitnah dengan penampilan mereka. Disebutkan dalam riwayat ini, il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Laknatlah mereka karena mereka ini memang pantas untuk dilaknat. Hadisnya sahih riwayat Tabrani dengan lafaz seperti itu. Kalau lafaz dalam Imam Muslim, dalam Sahih Imam Muslim, huma min ahlin nar. Mereka ini termasuk golongan neraka. Dan mereka tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini merupakan ancaman yang menunjukkan perbuatan, ya, memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syar'i, baik itu karena pakaian tersebut ketat atau dari bahan kain yang tipis yang membentuk tubuh, ya, dari si perempuan yang memakainya, maka ini termasuk perbuatan dosa besar yang menjadikan dia diancam dengan keburukan seperti itu. Makanya semua para ulama menyebutkan perbuatan tabarruj atau dengan berpakaian seperti ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ini termasuk al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain juga banyak yang saya nukil dalam tulisan ini yang dengan dalil-dalil inilah para ulama menyebutkannya ini termasuk perbuatan dosa besar karena ada laknat, ancaman neraka,
dijauhkan dari sorga dan tidak mencium baunya. Satu saja di antara ancaman ini sudah menunjukkan itu adalah perbuatan besar, apalagi terkumpul padanya ancaman-ancaman tersebut. Kemudian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, ada juga bentuk yang ingin saya terangkan yang termasuk tabarruj, yang ini termasuk permasalahan yang banyak diperbincangkan, yang sebenarnya keterangan dari para ulama dalam hal ini yang saya ketahui tidak ada pertentangan tentang bahwasanya ini termasuk perbuatan tabarruj. Tapi sangat disayangkan kebanyakan dari kita tidak memahami, atau ada orang-orang yang membicarakannya tanpa ilmu sehingga terjerumus ke dalam kesalahan. Yaitu apa? Sehubungan dengan hiasan pada pakaian kaum perempuan. Ingat, saya menjelaskan hal ini dan menulis buku ini untuk membuat pencerahan. Dan sampai saat ini, ya, di dalam buku ini saya menyebutkan tentang dalil penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai saat ini orang-orang yang tidak menyetujuinya tidak menyebutkan dalil atau keterangan yang ilmiah tentang apa yang mereka sangka itu katanya bukan termasuk tabarruj, padahal mereka tidak menukil keterangan dari salah seorang ulama pun tentang masalah ini. Yaitu apa? Pembahasan mengenai hiasan-hiasan pada pakaian kaum perempuan. Ingat, sekali lagi perhiasan itu boleh, tapi yang sudah kita bahas tadi adalah tidak boleh ditampakkan. Dan tentu saja ketika kita membahas masalah ini, tujuannya adalah untuk perbaikan, bukan untuk sekedar hobi menyalahkan. Atau mungkin ada orang yang mengatakan yang penting kan dia sudah memakai jilbab, tidak perlu kita mengkritik penampilannya yang seperti ini dan seperti itu. Bukan, kita ingin menyempurnakan. Kenyataan dia belum bisa menyempurnakan, belum bisa mengikuti, itu adalah urusan dia dengan Allah. Semoga Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa menyempurnakan iman. Tetapi mendiamkan itu tidak diperbolehkan. Jadi bukan berarti misalnya, ya, kalau kita atau kebanyakan dari kita mungkin mengikuti pengajian masih belum merasakan semangat, masih malas-malasan. Kemudian banyak yang mungkin ketika datang masih pikirannya lari ke sana kemari. Kemudian kita luruskan, adabnya menuntut ilmu itu harus konsentrasi, memperhatikan dengan seksama, kalau bisa tidak terlambat. Bukan berarti kita mengatakan, oh tidak perlu kalau begitu mengikuti pengajian kalau malas-malasan. Tidak. Kita katakan alhamdulillah orang yang mengikuti pengajian meskipun dia memaksa dirinya, meskipun dia datang terlambat, kita syukuri. Tapi tentu lebih sempurna lagi kalau dia memperbaiki adab-adab yang benar dalam menuntut ilmu supaya apa? Dia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kajian yang diikutinya. Itu harapan kita. Nah demikian pula waktu kita bahas masalah ini, ya, sangat tidak mengenakan ketika kita mendengar orang yang berkomentar, Ustadz ini penjelasannya terlalu keras tentang masalah tabarruj. Sampai masalah perhiasan, masalah bordiran saja dibahas. Lalu sekarang pertanyaannya, yang pertama kali membahasnya siapa? Para ulama Ahlus Sunnah. Di sini saya menukilkan ucapannya Imam Az-Zahabi, ulama yang sangat jauh masanya. Kemudian Al-Alusi, Fatwa Lajnah Daimah, Syekh Utsaimin, dan para ulama lainnya. Mereka telah membahasnya terlebih dahulu tentang masalah hukumnya memakai bordir-bordiran, sulam-sulaman, simbol-simbol, gambar-gambar yang banyak ditambahkan pada pakaian kaum perempuan. Jadi ini sekedar untuk meluruskan. Adapun masalah pengamalannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijadikan sempurna dalam mengamalkan syariatnya. Nah, saya tambahkan sedikit sebelum kita akhiri. Masalah hukum menjadikan hiasan pada pakaian kaum perempuan, baik itu jilbabnya atau baju yang dikenakannya. Syalbani rahimahullah ta'ala dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah, ketika menyebutkan syarat-syarat jilbab atau pakaian yang syar'i bagi seorang perempuan mukminah muslimah ketika dia keluar rumah. Di antara syarat yang beliau cantumkan, dan ini syarat disepakati oleh para ulama, yaitu
alla yakuna zinatan fi nafsiha. Alla yakuna zinatan fi nafsihi. Hendaknya pakaian tersebut, pakaian luar tersebut tidak menjadi perhiasan pada dirinya sendiri. Pakaian atau jilbab digunakan untuk menutupi perhiasan. Maka tentu kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, tidak masuk akal kalau pakaian itu sendiri berhias, mengandung hiasan. Tidak masuk akal kalau pakaian itu sendiri mengandung perhiasan atau hiasan. Yang tentu juga hiasan bisa bertingkat-tingkat. Ada yang sangat mencolok, tentu lebih parah keburukannya. Ada yang mungkin lebih sederhana, tapi yang jelas yang namanya hiasan itu tidak diperbolehkan pada pakaian luar yang dipakai oleh seorang perempuan. Baik itu hiasannya berupa sesuatu yang ditambahkan, atau bentuknya bordiran, atau corak, atau yang lainnya. Yang ini karena ini bertentangan dengan tujuan pensyariatan hijab itu sendiri, yaitu untuk menutupi hiasan yang menjadi sebab timbulnya fitnah jika dipakai oleh seorang perempuan. Nah, disinilah kita melihat fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Az-Zahabi, kemudian Abul Fadl Al-Alusi yang menceritakan ada beberapa kaum perempuan di zaman mereka yang mereka itu mengenakan pakaian yang longgar, pakaian yang menutupi aurat, tapi hanya karena di lengan pakaian tersebut ada hiasan tertentu, ada model tertentu yang menarik perhatian, maka Imam Az-Zahabi dan beliau juga Al-Alusi menyebutkan celaan dan pengingkaran yang keras terhadap perempuan-perempuan di zaman mereka yang mengenakan pakaian seperti ini. Padahal sepintas dilihat pakaian tersebut menutupi aurat dengan sempurna. Tapi karena dia mengandung perhiasan, maka diingkari oleh para ulama tersebut. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Az-Zahabi menggandengkan ini dengan hadis Rasulullah SAW yang kita kenal. Ketika beliau SAW bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Ditampakkan kepadaku neraka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Beliau menyebutkan di antara sebab besarnya adalah karena kebiasaan di antara mereka orang-orang yang berpakaian tapi menampakkan perhiasan yang seharusnya disembunyikannya. Kemudian juga ada fatwa Lajnah Daimah yang menjelaskan tidak bolehnya memakai bordir-bordir atau sulaman-sulaman atau motif-motif tadi. Kemudian juga nukilan dari ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang banyak orang yang salah faham dan menganggap beliau ini membolehkan hiasan-hiasan tersebut. Padahal dalam kitab ini saya menukil dua fatwa beliau yang menyebutkan ketidakbolehan hal tersebut, karena itu termasuk perbuatan tabarruj, yaitu perhiasan yang seharusnya disembunyikan dan tidak boleh ditampakkan. Nah, itu pembahasan secara singkat tentang masalah ini. Perinciannya bisa dirujuk kepada buku atau makalah yang sudah lama tersebar di internet tentang apa yang saya tulis ini, ya, yang berjudul Tabarruj Dandanan Wanita Modern ala Jahiliyah. Kemudian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, juga ada pembahasan mengenai warna pakaian. Kesimpulannya, pakaian wanita tidak mesti harus berwarna hitam. Yang penting warna tersebut tidak mencolok dan menarik perhatian. Itu kesimpulannya. Makanya para ulama membolehkan mereka memakai pakaian dengan warna selain hitam selama warna tersebut tidak mencolok, tidak menarik perhatian dan tidak menjadi perhiasan pada pakaiannya. Dan yang terakhir saya bahas di sini karena waktu, ya, maka saya meringkasnya,
yaitu mengenai beberapa hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang dan lebih parah lagi dijadikan dalil untuk membolehkan pakaian yang berhias. Padahal pemahaman dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Contohnya, pertama hadis Ummu Khalid dalam Sahih Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadiahkan kepada beliau sebuah baju berwarna hitam yang di situ ada motif hijau atau kuningnya dari negeri Habasyah, Ethiopia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan pakaian tersebut kepada Ummu Khalid dan beliau bersabda, "Ya Ummu Khalid, hadza sanah." Wahai Ummu Khalid, pakaian ini bagus untukmu. Hadis Sahih Imam Bukhari. Subhanallah, hadis ini dalam Sahih Bukhari kita ketahui tidak mungkin luput dijelaskan oleh misalnya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan beliau menjelaskannya dengan terperinci. Ternyata riwayat dari hadis ini sendiri menyebutkan pakaian tersebut adalah pakaian kecil. Ummu Khalid sendiri mengatakan dalam sebagian riwayat, kalau kita mau merujuk kepada keterangan para ulama, beliau berkata, "Wa kuntu yauma idzin jariyatan shaghirah." Pada waktu itu aku masih anak kecil. Maka tentu anak kecil boleh memakainya. Boleh memakainya dan tidak ada masalah sama sekali. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadiahkan pakaian ini untuk ummahatul mukminin, untuk istri beliau? Karena pertama pakaian ini kecil, yang kedua orang dewasa tidak boleh memakainya. Makanya beliau menghadiahkannya kepada Ummu Khalid, salah seorang sahabiah, sahabat perempuan yang kemudian dia menceritakan peristiwa ini dan dia menambahkan, pada waktu itu aku masih kecil sehingga boleh memakai pakaian ini. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada keterangan dari para ulama, tidak ada sama sekali syubhat atau kerancuan dalam memahami hadis ini, karena ternyata hadis ini tidak membolehkan apa yang disangka oleh sebagian orang, yaitu pakaian-pakaian yang berhias. Kemudian, ya, tidak ada seorang pun dari para ulama yang menjadikan hadis ini menunjukkan isyarat, apalagi sebagai dalil untuk membolehkan pakaian yang tabarruj dengan hiasan-hiasan atau motif-motif tersebut. Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, juga hadis riwayat Imam Bukhari. Ini lebih parah lagi syubhat yang kedua ini. Hadis Imam Bukhari, hadis yang sahih dari tabi'in yang mulia Atha ibnu Abi Rabah, tabi'in senior. Dia menceritakan tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawaf. Kemudian dia tinggal sementara di tenda yang didirikannya. Atha ibnu Abi Rabah menyebutkan dalam sebuah keterangan ini bahwasanya di tenda tersebut tidak ada pembatas dengan tempat tinggalnya Atha ini kecuali sebuah hijab. Dan pada waktu itu kata Atha, ra'aituha wa 'alaiha thawbun muwarradun. Aku pernah melihat Aisyah di tenda tersebut dan dia memakai pakaian yang muwarrad, yaitu pakaian yang berwarna mawar, artinya berwarna merah. Itu arti dari hadis tersebut. Kata Atha ibnu Abi Rabah, aku melihat Aisyah memakai pakaian yang berwarna merah, yaitu yang berwarna mawar, yaitu merah. Sebagian dari orang yang memakai hadis ini menerjemahkannya dengan redaksi seperti ini: aku melihat Aisyah memakai pakaian merah dengan corak mawar. Subhanallah, jauh sekali panggang dari api. Bagaimana bahasa Arabnya, bagaimana terjemahannya? Jadi diartikan dengan corak merah. Padahal pengertiannya kata Ibnu Hajar, warna mawar artinya adalah warna merah. Pakaiannya berwarna merah. Baik. Kita bahas hadis ini. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya dalam riwayatnya Abdul Razak As-San'ani, ya,
dalam musnadnya Abdul Razak As-San'ani membawakan kisah ini dengan tambahan dari ucapannya Atha bin Abi Rabah yang mengatakan wa kuntu yauma idzin saghiran, pada waktu itu aku masih kecil. Anak kecil jelas boleh melihat perempuan yang dewasa, apalagi dengan pakaian yang dikenakannya. Jadi tidak ada masalah karena dia melihatnya dalam keadaan masih kecil. Yang kedua, ya, pakaian tersebut berwarna merah. Taruhlah kita katakan betul bercorak mawar misalnya. Dikenakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di mana? Di dalam rumah, bukan di luar rumah, di dalam kemah yang dijadikan tempat menginapnya sementara selama berada di Mekah. Berarti dikenakan di dalam rumah maka tidak ada masalah sama sekali. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada kemungkinan Atha Ibnu Abi Rabah melihatnya tanpa disengaja. Yang jelas dari jawaban-jawaban ini ya, jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwasanya sama sekali tidak ada dalil dari perbuatan atau kisah ini untuk membolehkan yakni corak-corak atau hiasan-hiasan pada pakaian perempuan, karena itu seperti penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kriteria pakaian perempuan yaitu pakaian yang polos, tidak ada hiasan-hiasan yang seperti itu, yang itu tentu akan menarik perhatian dan bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pakaian perempuan yaitu untuk menutup auratnya. Ya, barakallahu fikum, karena sudah waktu juga ada beberapa pembahasan yang harusnya disampaikan, tapi yang jelas dari penjelasan ini apa yang kita bahas dalam kajian kita di siang hari ini insyaallah semoga menjadi jelas bahwa tabarruj yang dilarang dalam Islam ternyata penjabarannya demikian luas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dikuatkan ya, bisa mengamalkan agamanya, memperbaiki kekurangan dalam diri kita, memperbaiki hal-hal yang belum kita sempurnakan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha mampu untuk merubah dan memperbaiki apa-apa yang kurang dalam diri kita. Yang jelas menerima ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan mengamalkannya semaksimal mungkin, ini merupakan ciri hamba-hamba Allah yang merasakan kesempurnaan iman. Berbangga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini diperintahkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia, merasa tinggi, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Maka demikianlah, semoga kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Maka saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah sampai. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Ustaz, saya di rumah sendiri, suami sering dinas keluar kota dan anak-anak di pondok. Yang ingin saya tanyakan, setiap hari kadang pagi dan sore saya keluar rumah untuk belajar membaca Al-Quran dan ta'lim. Apakah ini termasuk dosa, Ustaz? Keluar rumahnya saya sudah atas izin suami dan suami meridhoinya. Iya, barakallahu fikum. Saya katakan tadi kalau keluar yang ada hajatnya itu diperbolehkan. Cuma hajat ini hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan. Harus lebih didekatkan dengan agama. Misalnya, kalau disuruh pilih antara keluar sore dan pagi, tentu lebih bagus keluar pagi karena pulangnya tidak beresiko kemalaman. Usahakan pilih yang pagi. Kemudian diusahakan diselenggarakan kajian tersebut, diusahakan sebisa mungkin lebih dekat ke rumah kita, supaya tidak membutuhkan perjalanan yang jauh. Jadi kalau kita berusaha sesuaikan hajat kita dengan agama, maka insya Allah ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhan kita untuk memenuhi
syariatnya dan memenuhi perintahnya. Nah, mohon penjelasan hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, seandainya seorang wanita penghuni sorga melongok ke bumi, niscaya sorga sampai bumi terang bercahaya dan seluruh bumi semerbak wangi karena bau harum tubuh wanita tersebut. Sungguh kerudung yang dipakai oleh wanita penghuni sorga itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Kerudung ya. Apakah artinya wanita yang salehah itu berkerudung semenjak di dunia hingga di sorga? Ya, tentu saja. Tentu saja wanita yang salehah itu di dunia berkerudung dengan hijab yang syar'i. Cuman hadis ini perlu dibaca lagi tentang maknanya. Cuma yang jelas ini tidak ada masalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hiasan yang dipakai oleh bidadari di sorga itu adalah seperti ini keadaannya, ya. Seperti ini keadaannya dan tentu saja perhiasan yang mereka kenakan, ya, mereka kenakan di depan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suaminya atau sebagai pasangannya dengan penampilan yang terbaik yang menjadikan orang-orang yang beriman bergembira dengan karunia dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, bagaimana jika seorang istri yang bekerja ingin keluar dari pekerjaan tapi suami melarang? Apa sikap terbaik dari istri tersebut? Dinasehati, diajak bicara baik-baik dan mungkin dia bisa mencari sebab, ya, kalau memang butuh untuk membantu suaminya. Ya, kalau seandainya tidak butuh maka ini tentu tidak diperbolehkan. Kalau memang dia perlu membantu, dia bisa mencari sebab yang mendatangkan penghasilan tapi tidak sampai sering keluar rumah. Ala kulli hal dia mengajak diskusi dengan cara yang baik kepada suaminya, memberikan pengertian bahwa ini menyangkut kemaslahatan rumah tangga mereka. Apalagi sudah kita bahas tadi, jilbab yang syar'i itu merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan tersebut yang juga tentu akan menjadikan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi anggota keluarganya. Nah, Ana ingin menanyakan produk layanan yang biasa ditawarkan di klinik kecantikan, misalnya tanam benang dan suntik botox yang bertujuan untuk menghilangkan kerutan wajah. Wajah nampak menjadi lebih muda. Penirus pipi, lemak di pipi dibakar, dihangatkan sehingga terlihat pipi tidak tembem, terlihat tirus. Allah musta'an. Apakah seperti ini diperbolehkan? Ya. Keterangan dari para ulama tentang perhiasan bagi perempuan itu mereka menyebutkan kaidah umum. Ya, pertama tentu tidak berlebih-lebihan, tidak menampakkan aurat, tidak sampai pemborosan yang berlebihan. Kemudian bagaimanapun juga kalau perubahan tersebut adalah perubahan yang permanen, itu dilarang karena ada larangan dalam Islam untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan larangan seseorang itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pada tingkatan seperti ini dan bukan karena adanya kebutuhan, maka itu dilarang dalam agama. Terkadang ada yang bersifat kebutuhan, misalnya ada seorang yang kehilangan giginya dalam jumlah besar sehingga membuat dia sulit untuk mengunyah makanan. Ketika dia pakai gigi palsu untuk alasan itu, karena ada hajat yang mengharuskan dia untuk memakai gigi tersebut, tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan, yang jelas sekedar tertunaikan hajatnya. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, hanya sekedar mempercantik, yang itu pun ada unsur, yakni merubah ciptaan Allah, dan juga mungkin kalau kita teliti lebih lanjut itu bisa membahayakan, maka tentu yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maka sebaiknya kalau ditanyakan tentang masalah ini perlu dirinci proses pelaksanaannya bagaimana, supaya kita bisa menilainya dengan lebih lanjut atau kita tanyakan kepada para ulama. Nah,
Apakah diperbolehkan berdagang atau misalkan menjual jilbab-jilbab dan lain-lain di lingkungan halaman masjid? Jazakallahu khairan. Nah, ya. Kata sebagian dari para ulama, masjid itu dan termasuk halamannya sebaiknya disucikan dalam hal-hal yang seperti ini. Coba antum lihat praktek yang dipraktekkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram itu luas sekali halamannya. Masjid Nabawi juga seperti itu. Itu dilarang orang berjualan mulai dari masuk pintu gerbang halaman. Lagi pula para ulama mengatakan satu kaidah. Harimu syai' lahu hukmu ma huwa harimun lah. Harim, ya ini tanah yang ada di dekat sesuatu sama hukumnya dengan sesuatu itu. Jadi yang mendekati sesuatu dihukumi sama dengannya. Ma qaraba min syai' ulhiqa bihi. Sesuatu yang dekat dengan sesuatu itu sama hukumnya. Makanya kalau bisa lebih bagus untuk dijauhkan dari halaman. Agak menjauh dari halaman itu lebih bagus untuk kita lebih selamat dari ancaman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berjualan di masjid. Bagaimana jika seorang wanita sudah berniat menutupi perhiasannya hijab syar'i tapi orang tua tidak menghendaki? Kalau sudah berhubungan dengan kewajiban dalam agama, ya ketaatan kepada orang tua itu nomor 2, didahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah, karena ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang baik yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi tetap kita bersikap lemah lembut kepada orang tua untuk menjelaskan. Kalaupun kita dimarahi ya kita diam, tidak boleh membalas. Tapi hukum Allah tersebut tetap kita laksanakan dan berusaha kita terapkan. Nah, apakah apa ini? Semut Jepang? Semut ya? Apakah semut Jepang boleh dikonsumsi? Ada yang semut Jepang? Ada. Jadi semut itu ada semut Jepang, semut Belanda begitu ya? Masya Allah ya. Setahu saya cuma manusia yang seperti itu ya. Apakah semut Jepang boleh dikonsumsi untuk pengobatan, padahal semut adalah salah satu larangan hewan yang dibunuh? Maksudnya dia dilarang dibunuh ketika dia tidak mengganggu, begitu ya. Ini kembali kepada hukum asal memakan hewan tersebut. Kalau hewan tersebut diperbolehkan untuk dimakan atau tidak ada larangan yang melarangnya, maka ketika untuk kebutuhan pengobatan seperti ini itu dijadikan boleh. Cuma nanti perlu diteliti kembali apakah itu memang adalah perkara yang tidak membahayakan secara kesehatan, ya. Atau benarkah ini merupakan pengobatan yang tidak ada pengobatan lain selainnya? Karena kalau dia sampai diharamkan dimakan, sudah kita ketahui kaidahnya secara umum. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yaj'al sifa'a ummati fi ma harramahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penyembuhan bagi umatku dalam perkara-perkara yang diharamkannya. Makanya ini perlu diteliti lebih lanjut tentang keadaannya, apakah memang dia ini tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak mengandung racun misalnya. Apakah betul-betul dia bisa sebagai obat yang menyembuhkan, tidak ada obat lain selain itu misalnya. Maka ini perlu ditinjau dari hal